Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Kaum muslimin rahimakumullah, di mana Anda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan kesehatan untuk kita semua. Sungguh bahagianya kita beribadah di bulan Ramadan ini. Selain maghfirah dan pahala yang Allah janjikan, kita dalam beribadah pun tidak sendiri. Seluruh kaum muslimin bergenggam gempita untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah. Namun hal ini tidaklah berlangsung lama. Selepas Ramadan usai, maka semuanya akan kembali seperti semula. Masjid kembali sepi, tadarus Al-Quran pun tidak lagi terdengar. Puasa pun akan terasa berat. Maka perlunya kita memiliki sebuah keistiqomahan. Ada kiat-kiat untuk menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah. Yang pertama adalah tentu kita memohon kepada Allah yang memiliki diri kita, yang memiliki hati kita, yakni dengan berdoa. Banyak-banyak memohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam beribadah. Sehingga tidak hanya di Ramadan saja, kita selepas Ramadan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah pun dan seterusnya, ibadah kita pun tetap terjaga. Adapun doa yang dapat kita amalkan adalah Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang senantiasa membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Baca ini senantiasa terus menerus dalam keseharian kita, khususnya selepas kita beribadah sholat. Adapun doa yang lain yang dapat kita amalkan yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun tips yang berikutnya, yang kedua yaitu beramal dengan ikhlas. Beramal dengan kerelaan atas dasar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika segala sesuatu yang kita kerjakan bukan karena Allah, tentu akan terasa berat dan hanya berakhir dengan singkat. Ibnu Taimiyah rahimakumullah berkata, "Wa ma la yakuna lahu", segala sesuatu yang tidak didasari karena Allah, la yanfa wa la yadum, maka tidaklah bermanfaat dan tidak akan kekal, tidak lama, alias sebentar. Maka perlunya kita beribadah dengan ikhlas. Wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dengan keikhlasan, maka semua akan terasa ringan. Dan dengan keikhlasan, amalan kita diterima oleh Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun kiat-kiat yang berikutnya, yang ketiga yaitu beramal dengan continue ataupun ajak walaupun itu sedikit. Rasulullah menyampaikan, ahabal a'mali ilallahi, amal yang dicintai oleh Allah adalah adwamuha wa inqal. Amalan yang continue, amalan yang ajak walaupun itu sedikit. Maka dari itu, selama Ramadan ini sudah kita jaga, selama 30 hari, sudah menjadi sebuah habit kebiasaan, maka kita teruskan. Kita sudah membiasakan diri untuk sholat malam, sholat taraweh, maka bisa kita laksanakan di bulan-bulan berikutnya dengan tetap terjaga. Kita sudah amalkan di bulan Ramadan, suka berinfak, sedekah, kita teruskan di bulan-bulan berikutnya dengan syarat continue dan tidak harus banyak. Yang penting continue. Dan ibadah yang lain pun seperti itu. Adapun tips yang keempat, yaitu rajin-rajinlah bermuhasabah atau introspeksi diri. Hal ini diperlukan supaya kita mampu untuk menimbang-nimbang. Apakah hari ini, hari kemarin, itu ada perubahan, ada perbaikan. Kalau belum ada perbaikan, maka tugas berikutnya adalah memperbaiki baik amaliyah ibadahnya maupun amaliyah muamalahnya. Tips yang kelima, perlunya kita memilih teman yang solih. Kita sadari kalau beribadah secara mandiri itu berat. Kita di Ramadan ini terasa ringan, bahkan puasanya pun terasa ringan karena dilakukan dengan berjamaah. Seluruh kaum muslimin menjalankan itu. Kita ringan ketika masjid untuk 5 waktu maupun ibadah taraweh karena dilakukan dengan serempak bersama-sama. Nah, maka dari itu selepas Ramadan kita perlu memiliki partner, tim, teman yang memiliki visi misi yang sama, teman yang soleh yang memiliki
niatan yang sama, yaitu menjaga amalan ibadah selepas Ramadan. Tips yang keenam, yaitu mulailah dengan amalan-amalan sunnah. Setelah Ramadan nanti ada amalan sunnah yang baik untuk kita ikuti, yaitu puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah menyampaikan, man summa Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'u syittan, kemudian ditambah 6 hari puasa min Syawal di bulan Syawal, kana kasyami dahrin, maka hal itu seperti orang berpuasa selama 1 tahun. Ketika amaliyah sunnah ini dijaga, termasuk puasa, sholat sunnah, maka insya Allah amaliyah-amaliyah yang wajib pun akan terasa ringan. Ini akan berpengaruh kepada diri kita. Itulah tips dan kiat-kiat supaya kita memiliki keistimewaan dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita dan keistimewaan kepada kita dalam menjalankan agama ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.